apakah ini kaitannya dengan bullying juga mungkin ada. Nah, anak saya ini ditulis di situ minta diusut secepat mungkin, seperti itu. Saudara, hingga hari ini situasi di SMA Negeri 72 Jakarta masih sepi, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung namun diterapkan melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Pintu pagar SMA juga tertutup rapat dan dijaga oleh POM TNI Angkatan Laut. Meski begitu, saudara, beberapa guru terlihat masuk ke sekolah pada pagi hari ini untuk membantu pembelajaran secara daring. Peristiwa ledakan di SMA 72 Jakarta ditengarai jadi salah satu ekses lemahnya pengawasan dan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Tentunya koordinasi antar lembaga harus dilakukan agar pencegahan bisa dilakukan dengan baik. Salah satunya, saudara, peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu bagaimana peran Kementerian PPA agar kekerasan di lingkungan sekolah tidak kembali terulang? Sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Selamat siang, Bu Vero. Siang, Mbak Bella. Ya, Bu Vero, bagaimana peran Kementerian PPA dalam mendampingi proses hukum terhadap pelaku ABH atau anak yang berkonflik hukum di kasus peledakan bom SMA 72 untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Ya, terima kasih Mbak Bella. Tentu dari Kementerian PPA selalu mengawal agar seluruh proses terhadap anak berhadapan dengan hukum berjalan ramah anak dan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ini memang masih dalam penyidikan kepolisian, jadi kita tidak tahu anak ini sebenarnya bermasalah apa dan diduga kesepian dan mungkin tidak adanya komunikasi dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Tapi hak-hak dasar seperti pendampingan psikolog, pekerja sosial, paralegal, pemisahan dari orang dewasa, serta kerahasiaan identitas pasti harus terpenuhi. Prinsipnya sederhana, proses hukum tetap tegas, tapi kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh ditinggalkan. Bu Vero, lalu tantangan utama mencegah radikalisasi di kalangan remaja ini seperti apa? Karena kita tahu kan remaja itu masih ingin menunjukkan jati diri seperti itu ya Bu ya. Nah, tantangannya apa Bu? Betul, tantangan terbesar datang dari paparan konten ekstrim di ruang digital yang bergerak sangat cepat. Kita tidak pernah bisa melarang, tapi kita bisa membatasi. Karena mau nggak mau, zaman anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Mau nggak mau, zaman digital melekat kepada mereka. Tugas kita bukan menakut-takuti atau memutus akses gawai secara total. Tapi jangan mudah dimanipulasi. Karena itu penting untuk penguatan ekosistem pencegahan. Tentu ini adalah kerja bareng, keluarga, komunitas, sekolah, edukasi, deteksi dini, kanal pelaporan kita ada Sapa 129, hingga rujukan berjalan menjadi satu kesatuan. Tentu balik lagi yang kita katakan ini merupakan semua holistik, semua harus bergerak bareng. Semua harus bergerak secara bersama-sama, tidak hanya juga dari Kementerian Perlindungan Anak, tapi juga peran orang tua dan guru, terutama mengidentifikasi tanda-tanda anak-anak ini mungkin ada arah-arah yang ke radikalisasi. Nah, pembatasannya itu seperti apa Bu? Karena kan kadang orang tua atau mungkin wali murid gitu ya, tidak mengetahui sejauh mana mereka harus membatasi akses anak-anak tersebut. Makanya balik lagi, mungkin ada tips-tips yang bisa saya berikan untuk zaman anak-anak sekarang. Mau nggak mau, kita harus ikut di dalam arus dunia saat ini, karena mungkin orang tua juga sangat jajetan sekarang. Jadi istilahnya dunia digital itu sudah tidak terbatas. Yang harus dibatasi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak kita, termasuk orang tua. Ada beberapa tips yang sebenarnya kita bisa lakukan sekarang ini untuk zaman urgensi ini. Yang paling penting, peranan pemerintah jelas melalui PP Tunas tahun 2025, PP Tunas nomor 17, pembatasan tata kelola. Ada pembatasan-pembatasan. Tetapi ketika di sekolah, bagaimana gadget itu menjadi ruang belajar
dan bagaimana mereka ketika menggunakan gadget itu di ruang terbuka, artinya masih bisa dipantau oleh guru. Dan yang ketiga, ketika ada di rumah, sama, aturan-aturan itu juga dilakukan. Ada aturan-aturan gadgetan, pembatasan usia pemerintah jelas, tapi balik lagi ke rumah, yang mengakses kadang-kadang juga orang tua. Ketika orang tua memberikan batasan-batasan aturan, ketika anak-anak di bawah umur atau anak ketika mereka bermain gadget, bermain game online, mereka ada di ruang keluarga. Ini menjadi aturan yang bisa kita buat di antara sekolah dan juga di rumah. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya pada saat sekarang ini, yang penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita. Nah, diduga anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini merasa kesepian, tidak ada yang bisa diajak ngobrol. Nah, bagaimana cara kita? Biasanya ada tips seperti ini. Dulu ketika anak-anak kita masih kecil, kita tahu bagaimana kita komunikasi umur anak berdasarkan usianya. Tapi ketika remaja kita harus berkomunikasi bagaimana berbahasa seperti mereka. Tapi apa yang kita tanyakan sekarang? Kita tanyakan, kita ajak ngobrol seperti teman. Nah, ada 3 hal yang biasa kita lakukan ketika anak kita masih kecil. Ketika mereka pulang sekolah, kita akan bertanya secara hati. Apa yang Anda rasakan? Apa yang terjadi di sekolah? Apa yang dirasakan di sekolah? Apakah ada hal-hal yang mengganggu? Apakah ada yang membuat anak kita sedih? Apakah ada yang membuat anak kita senang? Apa hal yang membuat anak kita marah? Nah, komunikasi ini akan membuka dialog sebenarnya. Bagaimana hubungan komunikasi kita dengan anak. Mungkin ini yang sudah hilang. Karena semua orang terpapar dengan digital. Tapi kita tidak bisa melarang semua untuk tidak memakai digital. Tapi bagaimana mengembalikan komunikasi kita terhadap anak-anak kita, baik di sekolah, baik di rumah, menanyakan perasaan mereka. Bukan berarti berkomunikasi itu harus hanya memerintah, tapi berkomunikasi itu artinya berdialog. Anak itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan, kebahagiaan. Tapi di sisi lain kita punya tanggung jawab, karena kita sudah melahirkan anak kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi mereka. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan komunikasi yang berbahasa mereka, tapi mengerti apa yang terjadi di lingkungan mereka. Dan yang paling penting terakhir adalah bagaimana memastikan lingkungan anak kita, kan tempat teman bermainnya, itu menjadi salah satu tempat di mana kita juga sebagai orang tua memantau lingkungan-lingkungan positif yang ada di lingkungan anak-anak. Ada lingkungan anak menanyakan anak-anak sekelilingnya seperti apa. Ini menjadikan sebuah pembukaan dialog bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Bisa setelah pulang dari sekolah, menjemput dari sekolah, atau ketika malam kita mau tidur. Hanya waktu sebentar saja menanyakan perasaan mereka. Apakah mereka sedih? Apakah mereka marah? Apakah mereka senang? Dan apa yang membuat mereka mengeluarkan perasaan itu? Inilah awal bagaimana kita bisa berkomunikasi dan terus-menerus menjaga dan melindungi anak kita dari masa digital dunia maya saat ini. Berarti memang orang tua harus bisa berkomunikasi sesuai dengan tahapan proses hidup anak. Ada yang anak-anak, mungkin juga remaja. Dan bagaimana juga orang tua harus berani involve atau terlibat mengawasi wilayah sekitarnya. Kalau misalnya melihat anak kok sekiranya ada perubahan, apakah dia jadi pendiam atau seperti apa, kita harus menanyakan hal tersebut kepada anak. Ibu, lalu proses rehabilitasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PPK, apakah lebih menekankan pendekatan restoratif justice daripada hukuman atau seperti apa, Ibu? Ya, pendekatan restoratif dan akuntabilitas kami mengedepankan pendekatan restoratif. Sebagaimana diatur dalam SPPA tanpa mengaburkan tanggung jawab. Untuk perkara berat, unsur rehabilitasi tetap wajib hadir, asesmen psikolog, pendampingan keluarga, dan program pemulihan yang terukur. Ukurannya jelas, keadilan dijalankan, anak dipulihkan, dan keselamatan publik dijaga. Dan sekali lagi juga berduka juga korban-korban yang terkena dampak dari anak yang bermasalah dengan hukum ini. Nah, kemudian terkait dengan tadi anak yang terkena hukum dan juga korban-korban, bagaimana Kementerian PPA memastikan reintegrasi ABH-nya ke masyarakat setelah proses hukum selesai agar mereka tidak kembali mengulangi apa yang kemarin dilakukan?
Ya, reintegrasi pasti tidak berhenti di ruang sidang ya. Jadi ini balik lagi holistik sebenarnya. Bagaimana semua lingkungan pembinaan individual tentu pasti harus ada konseling berkelanjutan, pendampingan, pendampingan kembali bersekolah, tapi mengikuti pelatihan keterampilan dan tentu balik lagi lingkungan lagi yang bisa mengembalikan anak ini bagaimana secara psikolog pendampingan itu trauma dan segala macam rehabilitasi itu pasti butuh waktu yang sangat panjang. Bagaimana lingkungan sangat mempengaruhi dan juga pendampingan perlu dilakukan. Lalu rekomendasi dari PPA untuk melakukan pendampingan korban luka di SMA 72 yang mayoritas anak-anak, Ibu, seperti apa? Ya, pasti secara anak-anak itu mengalami semua trauma dan di lingkungan kita ada pendampingan psikolog dan tentu dari SAPA, dari Undang-Undang Peradilan Anak dan tentu dari lingkungan pelindungan juga di ranah anak. Ini ya ada pendampingan-pendampingan yang akan kita offer sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk perlindungan anak. Kita ada SAPA 129, ada WhatsApp, bisa masuk melalui ruang aman dan juga rahasia untuk konseling selanjutnya sebagai rujukan. Terakhir Bu Vero, lalu apa yang bisa diambil dari kasus ini untuk memperkuat sistem perlindungan anak di sekolah rawan seperti peringatan patroli keamanan atau mungkin konseling anti kekerasan yang terus dilakukan? Betul, sebenarnya dalam sekolah kalau dulu kita bilang adanya BP, tapi sekarang kita harusnya memang udah punya sebenarnya sekolah-sekolah itu punya satgas. Jadi bagaimana ketika anak-anak merasa terancam atau ada arah-arah yang sudah kurang nyaman, itu bagaimana mereka menjadi tempat pelaporan. Tapi balik lagi sebenarnya kembali kepada SDM guru-guru. Guru-guru harus kembali memakai hati dan untuk lebih memperhatikan secara psikolog kepada anak secara individual. Jadi bukan memesif pendidikan, tapi kenalah anak-anak kita secara individual. Apa yang mereka, aturan-aturan yang diberikan sehingga gampang dipantau. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana ketika mereka di ruang ranah digital itu dipantau dengan baik. Dan juga bagaimana behavior-behaviornya mereka, guru memberikan tentu moral, etik, hukuman sesuai hukuman yang mengasihi, bukan hukuman sebagai punishment, tapi hukuman mengasihi seperti seorang tua dengan anaknya, itu harus dilakukan. Dan tentu bagaimana mencegah pendidikan di dalam sekolah seperti dulu ada sekolah moral, ada moral dan bagaimana menjaga diri itu harus digencarkan. Nah, sebenarnya saya setuju banget dengan sekolah rakyat sebenarnya. Sekolah rakyat memang untuk anak-anak yang memang termarginalkan, yang sampai tidak, yang miskin istilahnya memang nggak mampu beli baju atau nggak mampu apa, memang satu. Tapi sekolah rakyat itu dengan satu konsep yang sebenarnya mereka boarding school di dalam, SDM dikuat, dipantau gerak dari anak 8 setelah 8 jam sekolah, 8 jam di luar, dipantau pendampingan. Nah, itu sangat penting menjadi sebuah ekosistem baru. Dan ini sebuah sebenarnya sekolah yang kalau kita bisa bersama-sama ikut terlibat di dalam SDM, bagaimana memberikan ruang gerak setelah sekolah, ekskulnya, olahraga, ekskul musik dan segala macam, itu yang bisa ditambahkan menjadi kapasitas building anak-anak kita. Sampai malam tidur, pendampingan ketika tidur. Nah, ini menjadi satu holistik yang sebenarnya bisa menjadi sebuah tonggak untuk perubahan kita. Kuncinya tadi memang kerjasama dan juga kolaborasi. Tidak hanya pemerintah, juga ada guru-guru di sana, juga ada orang tua di sana, agar anak itu semakin betul. Dan biasanya harusnya orang tua juga terlibat. Betul. Biasanya ada namanya kelompok guru orang tua yang ikut terlibat ketika ada acara-acara di sekolah. Orang tua juga ikut mendampingi. Malah orang tua yang ikut mengadakan beberapa acara. Jadi ada keterlibatan antara ayah dan ibu setiap bulannya, sehingga mereka menjadi satu ekosistem, bergerak bersama mendidik anak kita. Dan balik lagi, tidak bisa hanya negara, tidak bisa hanya orang tua, tidak bisa hanya guru, tapi ini menjadi sebuah keterkaitan bersama dalam membangun mental anak-anak kita di zaman digital ini.
Baik, terima kasih atas perbincangannya di tengah kesibukannya hari ini Bu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Ibu, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Mbak Bella.